rendah gula, nyaman diminum. Sarung Al-Samsi. Informasi pertama untuk Anda pemirsa, pemerintah Kota Pekalongan akhirnya menetapkan status tanggap darurat bencana banjir selama 2 pekan. Status tanggap darurat bencana banjir ini dimulai sejak tanggal 17 hingga 30 Januari 2026. Wali Kota Pekalongan mengungkapkan penetapan status tersebut karena pertimbangan dampak banjir yang cukup parah dengan ketinggian hingga 1 meter lebih. Banjir merendam 8 kelurahan dan memaksa 2.472 warga mengungsi di 24 titik pengungsian baik mandiri maupun oleh pemerintah. Jumlah pengungsi ini meningkat signifikan dari sebelumnya 972 jiwa. Petugas gabungan dan relawan terus membantu melakukan evakuasi warga yang bertahan di rumah karena ketinggian air mencapai 150 cm. Banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas yang tinggi. Selain itu, adanya banjir kiriman dari wilayah hulu, drainase yang tidak mampu menampung debit air, serta jebolnya tanggul di Sungai Bremi turut memperparah kondisi. Kawasan permukiman Rawa Indah, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga saat ini masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 40 cm atau setara selutut orang dewasa. Akibat banjir ini, sebagian warga terpaksa mengungsi ke masjid setempat untuk mencari tempat yang lebih aman karena rumah masyarakat terendam banjir. Banjir di wilayah Rawa Indah saat ini, pemirsa, sudah mulai berangsur surut. Volume air pun perlahan mulai berkurang seiring dengan menurutnya intensitas hujan dan upaya penanganan dari petugas terkait. BPBD Jakarta Utara turut menyiagakan sejumlah perahu karet untuk membantu mobilitas warga. Banjir di Desa Kalang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meluas. Semula banjir merendam 5 RT, kini bertambah menjadi 7 RT di 2 dusun. Dari pantauan udara, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Dusun Pangasinan, Desa Kalang Ligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat, pemirsa, ini juga semakin tinggi. Ketinggian air yang merendam mencapai 1 hingga 2 meter lebih. Banjir kini meluas hingga 7 RT di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek yang semula hanya 5 RT. Data sementara dari BPBD Karawang mencatat sebanyak 667 rumah yang terendam banjir. 2.562 warga kini sudah mengungsi ke tempat lebih aman dan tenda darurat yang disediakan pemerintah daerah. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengunjungi korban banjir di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Wapres Gibran menerima keluhan dari para pengungsi yang belum mendapatkan bantuan makanan di hari kedua bencana banjir. Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Pondok Pesantren Nahdlatul Watan Desa Siburti, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat disambut para korban banjir yang didominasi ibu rumah tangga dan anak-anak. Gibran menyempatkan diri berbincang dengan warga korban banjir guna menampung keluhan warga. Para korban banjir mengaku belum mendapatkan bantuan sembako di hari kedua bencana banjir. Wapres berjanji segera menerjunkan bantuan kepada para korban banjir di Bekasi. Gibran pun juga akan melakukan koordinasi untuk melakukan normalisasi Sungai Cikarang Bekasi Laut dan juga melanjutkan proyek tanggul beton di sepanjang Kali Bekasi. Oke. Nanti setelah ini untuk makanan, kesehatan, obat-obatan nanti segera kita drop ya Pak ya. Segera 3 hari kedua ini harusnya udah nggak seperti ini.
Terus ini tadi tanya masalah sungai itu nanti harus ada normalisasi. Tentunya nanti koordinasi dengan pusat juga. Pimpinan-pimpinan yang di sini harus turun ke lokasi semua. Tanggul, sebentar ya, nanti kita cek satu persatu. Nanti tolong ya Bapak Ibu ya, diprioritaskan dulu lansia, anak-anak, ibu hamil, difabel ini harus diprioritaskan dulu ya. Pastikan makan 3 kali sehari ada. Untuk tempat berobat harus ada 24 jam ya. Nanti kita bantu ya dia. Makan, air bersih, mungkin kebutuhan apa baju bersih anak-anak juga ya. Nanti segera kita penuhi ya. Itu dulu ya Ibu ya. Banjir yang masih menggenangi berdampak besar terhadap kehidupan warga Pati dan menimbulkan kerugian ekonomi ratusan miliar rupiah. Pemerintah daerah pun menetapkan status tanggap darurat. Hingga hari ke-9, banjir juga belum surut pemirsa. Sedikitnya 61.000 lebih warga terdampak dengan lebih dari 20.000 rumah terendam dan 2 orang meninggal dunia akibat bencana ini. 136 desa yang tersebar di 12 kecamatan terdampak banjir dan juga menyebabkan 130 fasilitas umum rusak. Ribuan hektar sawah terendam disusul kerusakan tambak dan lahan bawang merah dengan total kerugian di sektor ini mencapai lebih dari 350 miliar rupiah. Selain itu pemirsa, kerusakan infrastruktur publik juga cukup parah, mulai dari jalan, jembatan, tanggul hingga bendungan yang mengganggu akses dan aktivitas warga. Total kerugian ekonomi ditaksir mencapai 637,5 miliar, sektor pertanian menjadi yang paling terpukul. Sementara itu sebanyak 82 jadwal perjalanan kereta api penumpang dan 16 kereta barang terpaksa dibatalkan akibat banjir yang merendam perlintasan kereta di wilayah Daop 4, Pekalongan, Jawa Tengah. PT Kereta Api Indonesia menyatakan jumlah kerugian yang diderita akibat peristiwa ini mencapai 3,5 miliar rupiah. PT Kereta Api Indonesia meminta maaf atas gangguan perjalanan kereta jarak jauh yang terjadi sejak 3 hari terakhir akibat terendamnya jalur perlintasan kereta di wilayah Daop 4, Jawa Tengah. Cuaca ekstrim dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya banjir yang merendam jalur perlintasan kereta dan diperparah oleh jebolnya tanggul akibat air laut pasang. Banjir selama 3 hari itu mengakibatkan sebanyak 82 jadwal perjalanan kereta api penumpang dan 16 kereta barang terpaksa dibatalkan. Dari 258.000 yang telah terjual, sebanyak 18.000 lebih calon penumpang telah melakukan pengembalian tiket. Akibat kondisi tersebut, PT KAI mengalami kerugian sebesar 3,5 miliar rupiah untuk pengembalian tiket, itu pun belum termasuk kerugian biaya pemulihan. Akibat banjir, ratusan calon penumpang mengembalikan tiket kereta imbas dibatalkannya sejumlah perjalanan. PT KAI pun memberikan jaminan pengembalian uang tiket atau refund 100% untuk para penumpang yang melakukan pembatalan. Ratusan calon penumpang kereta rela antri panjang di stasiun Gambir, Jakarta Pusat untuk membatalkan tiket perjalanan mereka imbas dibatalkannya sejumlah perjalanan dampak banjir yang terjadi di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu siang. Selain di stasiun Gambir, pembatalan keberangkatan kereta juga terjadi pada 5 jadwal keberangkatan dari stasiun Senen, Jakarta Pusat. Dari total 2.859 orang penumpang yang dijadwalkan berangkat menggunakan 15 kereta api dari 2 stasiun tersebut, 989 penumpang kereta diantaranya memilih untuk melakukan pembatalan. Saya ke Semarang para balik ya, jadi terganggu dong. Iya, terganggu. Jadi saya harus membeli tiket untuk transportasi lain. Jadi kemungkinan keterlambatannya sangat tinggi.
Maka dari itu kami memutuskan untuk refund, dikembalikan 100%. Kondisi jalur kereta api lintas utara yang terendam akibat luapan air membuat PT KAI Daob 8 Surabaya terpaksa membatalkan 7 perjalanan kereta api hingga Minggu siang ini. KAI Daob 8 Surabaya juga memberikan jaminan refund 100% untuk para pelanggan setelah 1.736 orang melakukan pembatalan tiket sejak 16 Januari 2026 kemarin. Bagi penumpang tersebut, kami akan melakukan pengembalian biaya tiket 100%. Nah, pembatalan tersebut juga bisa dilakukan di loket-loket stasiun. Untuk di wilayah Daob 8 Surabaya ada 6 stasiun yang melayani pembatalan tiket, lalu juga bisa melalui kontak center KAI 121, serta juga bisa melalui aplikasi KAI, Akses by KAI. Ratusan penumpang kereta api di stasiun Bandung melakukan pengembalian tiket usai PT KAI Daob 2 Bandung membatalkan 4 perjalanan jarak jauh akibat banjir. Proses pembatalan dan refund dapat dilakukan dengan batas waktu hingga 7 kali 24 jam sejak tanggal dan jam keberangkatan yang tertera pada tiket dengan pengembalian uang tiket 100%. Sejumlah penumpang pun memutuskan untuk beralih ke moda transportasi mobil travel untuk kembali ke daerah asal. Mau dibatalin atau gimana, Kang? Ya dibatalin aja, jalan satu-satunya minta naik travel aja. Dari Jakarta, Surabaya, dan Bandung, Tim TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di puncak Gunung Bulu, Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin perempuan ini ditemukan di jurang terjal dan curam dengan kedalaman 500 meter dari puncak Gunung Bulu Saraung dalam kondisi meninggal dunia. Sementara identitas dan kondisi korban secara resmi seluruhnya akan ditangani dan ditentukan oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri. Basarnas menegaskan saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan faktor keselamatan petugas. Mengingat medan yang curam, akses terbatas, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah. Tiga hari pasca jatuhnya pesawat ATR 42500 di lereng Gunung Bulu, Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan Basarnas Makassar kembali menemukan satu korban di tebing terjal sekitar 500 meter dari puncak. Beginilah proses pencarian dan evakuasi yang dilakukan tim SAR gabungan di lereng Gunung Bulu, Saraung, Pangkep. Meski terkendala medan ekstrim dan tebing curam, petugas terus berupaya mengevakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Musyafi'i menyatakan dalam 3 hari operasi, tim SAR gabungan berhasil menemukan 2 korban. Basarnas menegaskan proses evakuasi masih berlanjut dengan mempertimbangkan faktor keselamatan petugas, akses medan yang terbatas, serta kondisi cuaca. Kita akan perbarui informasi proses pencarian dan evakuasi korban jatuhnya pesawat Indonesia Air Transport. Telah bergabung bersama kami rekan Syamsul Ma'arif di posko pencarian korban di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat malam, Syamsul. Seperti apa update terbaru dari lokasi Anda? Baik, malam Tiara dan Mirsa. Hingga detik ini proses upaya pencarian korban pesawat jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan dihentikan sementara karena memang kondisinya sudah malam dan cuaca juga tidak mendukung, karena biasanya memang untuk cuaca di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, utamanya di sekitaran Gunung Bulu Saraung ini sangat tidak menentu. Umumnya kabut sangat tebal, jarak pandang biasanya berkisar 5 hingga 10 meter. Ini tentunya menjadi kendala utama bagi tim SAR gabungan untuk melakukan operasi pencarian korban. Dan hingga saat ini dari 10 korban yang menjadi penumpang dari pesawat ATR 42500 ini sudah ada 2 korban yang berhasil ditemukan,
Yang pertama berjenis kelamin laki-laki yang ditemukan pada hari Minggu kemarin, dan hari ini siang tadi ditemukan korban kedua yang berjenis kelamin perempuan. Adapun lokasi penemuan korban yang kedua ini berada di kedalaman jurang. Tentunya ini juga membuat relawan gabungan ini, tim relawan sempat mengalami kesulitan untuk melakukan evakuasi. Dan posisi jenazah saat ini masih berada di eh, Gunung Bulu Saraung, belum berhasil untuk dievakuasi. Namun tim SAR gabungan yang tadi sudah menemukan jenazah sudah membungkus jenazah tersebut dengan kantong, lalu kemudian direncanakan untuk dilakukan evakuasi pada besok jika kondisi sudah memungkinkan. Adapun rute yang akan dilalui oleh tim SAR gabungan dalam melakukan proses evakuasi masih belum ditentukan. Tentunya ini akan mempertimbangkan kondisi cuaca, jalur mana yang nantinya akan mereka tempuh, apakah bisa langsung dengan menggunakan helikopter atau harus dengan via jalan darat menuju ke posko di lokasi kami yang saat ini posko Nopo Bulu di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jika merujuk pada jumlah korban yang 10 orang, 8 orang adalah laki-laki dan 2 orang diantaranya adalah perempuan. Kita belum, meskipun hanya ada 2 perempuan di dalam manifest pesawat, namun kita belum bisa menentukan siapa di antara kedua ini yang sudah berhasil ditemukan. Tentunya nantinya kita hanya akan bisa menanti informasi dari tim DVI yang akan melakukan identifikasi dengan terlebih dahulu mengumpulkan data antemortem, kemudian mencocokkan data dengan postmortem kondisi jenazah yang ditemukan. Dan dari pantauan kami tadi, sebelum gelap, tim relawan gabungan juga sudah mulai dikerahkan menuju ke lokasi penemuan korban yang kedua ini. Namun tentunya pencarian masih belum dilakukan menunggu kondisi cuaca memungkinkan, karena yang paling penting dalam upaya pencarian adalah kesehatan dan keselamatan dari tim pencari itu sendiri untuk memudahkan pencarian. Dan setiap hari memang ada 4 seru yang dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian, dan saat ini tim SAR gabungan memfokuskan untuk mencari korban. Meskipun masih banyak serpihan-serpihan yang ditemukan di sekitar koordinat pertama ditemukannya puing-puing pesawat ATR 42500 ini, namun saat ini difokuskan untuk yang diantar oleh warga setempat, karena warga setempat dinilai lebih mengenali medan, mereka bisa mengetahui jalur mana yang lebih mudah untuk dijangkau dan lebih cepat untuk tiba di lokasi. Dan tadi juga tadi pagi ada 80 orang yang diberangkatkan di kru pertama ini, lalu kemudian masih ada juga yang terpaksa harus tinggal di dekat posisi korban, tentunya untuk memudahkan tim yang akan datang untuk bergantian sambil mereka membawa logistik seperti itu. Dan tentunya tim relawan gabungan dari TNI, kemudian Polri, tim SAR dari universitas juga terus datangan untuk membantu proses pencarian yang akan terus dilakukan. Namun ingat, saat ini masih ada 8 lagi yang masih belum diketahui keberadaannya. Dan tentunya kita berharap agar tim SAR gabungan ini bisa lebih cepat lagi untuk menemukan 8 korban yang saat ini diperkirakan masih berada di puncak Gunung Bulu Saraung. Dan adapun yang menjadi kendala utama dalam proses pencarian ini adalah faktor cuaca, curah hujan yang tidak menentu, kemudian ketebalan kabut yang menyelimuti puncak Gunung Bulu Saraung ini. Makanya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga mewacanakan akan melakukan rekayasa cuaca. Satu pesawat akan dikerahkan dari Surabaya yang nantinya akan melakukan rekayasa cuaca, yang diharapkan nantinya hasil dari rekayasa cuaca ini bisa memberikan bantuan juga kepada tim relawan, sehingga awan-awan bisa terbuka, sehingga heli Karakal yang biasa dikerahkan untuk melakukan upaya evakuasi maupun melihat mappingan di mana nantinya mereka bisa melakukan menjemput jenazah korban ini dengan kondisi awan yang terbuka, dengan kabut yang terbuka, mereka bisa mendapatkan area yang memungkinkan untuk melakukan operasi. Baik,
Sekarang mungkin itu dulu informasi dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, kemungkinan pencarian akan kembali dilakukan besok. Sejauh ini sudah ada 2 orang yang kemudian ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Syamsul Marif, langsung dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas. Ada kembali di kabar utama, pemirsa, tim SAR gabungan mengerahkan helikopter Karakal milik TNI Angkatan Udara untuk mengevakuasi korban pesawat yang kemudian ini jatuh, yakni dengan tipe ATR 42500 dari lokasi yang sulit dijangkau. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi jenazah korban yang ditemukan pada hari Minggu. Namun karena medan yang curam dan kondisi cuaca membuat tim SAR harus bermalam. Tim SAR akan mengevakuasi korban dengan menggunakan helikopter Karakal TNI AU. Evakuasi dilakukan menggunakan teknik hoist, mengingat medan di sekitar lokasi kecelakaan berupa tebing curam dan hujan lebat sehingga tidak memungkinkan pendaratan helikopter di dekat titik evakuasi. Ya, lalu seperti apa perkembangan terbaru mengenai pencarian korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan? Kita akan berbincang pemirsa dengan tim SAR gabungan, yakni saksi penemu jenazah kedua Serda Samsul Alam yang kemudian sebagai bagian dari tim SAR gabungan. Selamat malam, Mas Samsul. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Samsul, kami boleh diceritakan seperti apa kemudian ini proses penemuan dari korban yang diketahui ini berjenis kelamin perempuan dan menjadi korban kedua yang berhasil ditemukan dalam pencarian ini, Pak Samsul? Baik, Mbak. Untuk penemu pertama bukan saya, ada dari Bang Ipul, Arai Sulsel dan teman-teman dari Basarnas lain. Untuk proses evakuasinya itu baru kami bergabung dari kedalaman 350 meter jurang dan cuacanya yang sangat ekstrim, Mbak. Mengingat kondisi medan saat itu tidak mudah, cuaca juga dalam kondisi hujan lebat begitu, seperti apa proses penemuannya, Pak Samsul? Dan juga Untuk proses penemuannya evakuasinya itu pada saat itu. Proses evakuasinya udah masuk sekitar 3.40. Rencana awal jenazah kita tinggal, tapi dibungkus. Kantong jenazah sampai di bawah, akhirnya saya ambil inisiatif untuk dipindahkan ke jalur utama SAR. Begitu, Mbak. Mungkin juga bisa digambarkan Pak Syamsul, kemiringan medan kala itu securam apa? Untuk kemiringan medan 80-90 derajat, Mbak. Berapa lama Pak Syamsul proses yang dibutuhkan untuk mengevakuasi korban kala itu? Tadi dari proses penemuan mayat untuk memindahkan ke lokasi jalur SAR melalui tali itu memakan waktu kurang lebih 40 menit. 40 dengan menit. Kondisi medan yang sangat berat dan cuaca yang ekstrim berkabut. Mohon maaf Pak Syamsul, mungkin juga bisa digambarkan posisi korban saat itu, apakah mungkin, mohon maaf sekali lagi, tertimbun tanah atau serpihan dari pesawat atau seperti apa? Kondisi mayat yang kita temukan itu ada di Baik, Pak Samsul? Siap. Ya, silakan dilanjutkan, Pak Syamsul. Ya, kondisi yang kita temukan itu masih kondisi berpakaian di pohon, masih memakai sepatu, baju, jenis kelamin perempuan. Demikian, Mbak.
Baik, pada saat proses pencarian hingga akhirnya ditemukan satu jenazah lagi Pak Syamsul, jarak pandang di lokasi tersebut seperti apa? Untuk jarak pandang 2 meter, betul ya Bang? 2 meter. 2 meter. Untuk kondisi angin sendiri, Siap. apakah itu hanya hujan atau juga disertai hujan angin Pak Syamsul? Disertai hujan angin. Perkiraan kecepatan angin itu 20 sampai 30 knot. Baik, tentunya kondisi ini tidak mudah, kita juga harus berhati-hati. Para tim SAR gabungan juga memperhatikan medan agar bisa kembali juga dengan selamat seperti itu ya. Apa yang dilakukan untuk tetap melindungi tim yang kala itu berada dalam pencarian Pak Syamsul? Ya, dalam proses pencarian mayat yang kedua tadi, kami ada berjumlah 18 personil yang turun ke bawah. Ada dari Basarnas, Pasgat, ada dari Polairut, ada dari teman BPBD, dari teman-teman Arai, dari komunitas pencinta alam mahasiswa yang ada di Makassar. Semuanya bergabung dalam kondisinya kita saling menjaga. Makanya kenapa kami tadi tidak berusaha mengangkat, kondisi cuaca yang sangat ekstrim, terus jam sudah jam 4 ya Bang? Jam 4 lewat apa? Jam 4 lewat. Jadi kami ambil inisiatif bersama Abang Ade, kita ikat gantung di pohon. Baik. Demikian Mbak. Baik Pak Syamsul, terima kasih sekali lagi atas cerita Anda dan juga perjuangan Pak Syamsul beserta dengan seluruh tim SAR yang bekerja keras di sana. Terima kasih sekali lagi, jaga selalu keselamatan dan juga kesehatan Anda, Pak Syamsul. Selamat kembali bertugas, Ya selamat Pak, malam. sama-sama Mbak. Satu lagi Mbak, yang lupa tadi dari teman-teman rekan-rekan Angkatan Darat, Yesdam, Kavaleri, semua Singkat, Pak ada Syamsul? di tim kami Mbak. Baik. Pemirsa, penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan 3 orang saksi meringankan yang diajukan tersangka klaster kedua yakni Roy Suryo CS dalam kasus ijazah Jokowi. Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Polda Metro Jaya menjelaskan penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan 3 orang saksi meringankan dan Selasa besok akan memeriksa 7 orang saksi ahli yang diajukan oleh tersangka klaster kedua yakni Roy Suryo CS. Sementara itu, 2 tersangka berinisial EG dan DHL telah diberikan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 oleh pihak penyidik karena telah mengajukan permohonan keadilan restoratif justice yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kasus ijazah, kami mengupdate hari ini akan ada pemeriksaan terhadap 3 saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Dan besok tanggal 20 juga ada pemeriksaan 7 saksi ahli dari yang diajukan oleh tersangka klaster kedua. Selanjutnya akan dijadwalkan di dalam bulan ini juga untuk pemeriksaan 3 tersangka di klaster 1. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden ke-7 Joko Widodo bersama mantan tersangka kasus dugaan fitnah ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sepakat melakukan restoratif justice. Surat perintah penyidikan pun telah diterbitkan Polda Metro Jaya. Kepolisian akhirnya menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 terhadap 2 tersangka perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sebelum diterbitkannya SP3, Egy dan Damai sempat mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah pada 8 Januari 2026. Secara terbuka setelah bertemu Egy dan Damai, Jokowi juga membuka kesempatan restoratif justice untuk keduanya. Kehadiran untuk silaturahmi, saya sangat menghargai dan saya sangat menghormati silaturahmi beliau berdua. Kemudian yang kedua, dari pertemuan silaturahmi itu ya, semoga bisa dijadikan pertimbangan
bagi Polda Metro Jaya dan bagi penyidik untuk kemungkinan restoratif justice. Kini permohonan RJ, Egy, dan Damai telah dikabulkan dan semua proses penyidikan dihentikan. Tim TV One mengabarkan. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengaku bersalah atas perbuatannya dan siap bertanggung jawab sesuai proses hukum yang berlaku. Usai sidang, terdakwa kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer menyatakan siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Noel juga menegaskan tidak akan mengajukan upaya hukum berlebihan dan memilih mengikuti proses persidangan sesuai aturan. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menyebut Noel menerima gratifikasi senilai 3,3 miliar dan 1 unit motor Ducati Scrambler. Sidang akan berlanjut pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar hari ini. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kembali menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini memasuki agenda pembuktian oleh penuntut umum atas dakwaan yang diajukan terhadap Nadiem. Dalam agenda sidang hari ini, pemirsa, jaksa menyiapkan 8 orang saksi. Usai menjalani sidang, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bersyukur bahwa saksi yang dihadirkan menyatakan harga laptop berbasis Chromebook justru menghemat anggaran. Dalam kasus ini, Nadiem Makarim didakwa bersama 3 terdakwa lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara senilai 2,1 triliun rupiah dan memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan, kali ini dilakukan di Madiun, Jawa Timur. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sebanyak 15 orang, termasuk salah satunya adalah Wali Kota Madiun, Maidi, yang baru saja kembali menjabat pada 20 Februari 2025. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Madiun, Wali Kota Madiun, Maidi, langsung bertolak ke Jakarta pada Senin 19 Januari 2026 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wali Kota Maidi terlihat mengenakan masker, topi, dan jaket meninggalkan Mapolres Madiun dan hanya melambaikan tangan kepada awak media saat masuk ke dalam mobil. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, yang dihubungi melalui aplikasi pesan singkat membenarkan perihal operasi senyap tersebut. Sementara itu, Sekda Kota Madiun, Suko Dwi Hardianto, mengaku tidak tahu pasti terkait kasus yang menerpa Wali Kota Madiun. Dirinya hanya menyampaikan Maidi dibawa ke Jakarta untuk koordinasi dan dimintai keterangan. Tadi, Belum ada. Bagaimana tadi Pak? Pak, benarkah Pak Wali Kota ketangkap KPK Pak? Belum. Di pemberitaan sudah Pak? Belum ada info saya. Bapak tadi dipanggil oleh tim KPK Pak? Betul? Ya, cuma koordinasi aja. Terkait apa Pak? Kasih bocoran dikit Pak. Terkait apa Pak? Nanti ditanyai persoalan apa aja? Ceser Pak. Apa? Di penyelidik aja. Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara membenarkan tim penyidik KPK memang meminta izin menggunakan ruang dan fasilitas Mapolres Madiun untuk pemeriksaan. Terkait kasus dan berapa jumlah yang diamankan, pihaknya tidak mengetahui pasti. Iya, tadi sekitar pukul 8.30 ada dari pihak KPK mendatangi Polres Madiun dalam rangka pemeriksaan, tetapi untuk teknis pelaksanaannya kami kurang paham dan hari ini saat ini sudah meninggalkan Polres Madiun. Pejabat mana yang diperiksa? Kami kurang paham, nanti teknisnya silahkan, tetapi dari seputaran Madiun.
Hingga kini pihak KPK belum memberikan klarifikasi terkait kasus yang menimpa Maidi. Diduga OTT dilakukan terkait fee proyek dan dana CSR senilai ratusan juta rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Miftahul Ervan, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terbaru soal penangkapan Wali Kota Madiun dan Bupati Pati, kita sudah terhubung dengan reporter TV One Celia Alexandra langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat malam Celia, apa informasi terbaru yang Anda peroleh terkait penangkapan pejabat daerah tersebut? Ya baik, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Memang benar apa yang tadi sempat Anda sampaikan bahwa hari ini memang KPK itu menjaring operasi tangkap tangan kepada 2 kasus begitu pemirsa dari tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 19 Januari pada hari ini. Dan saat ini saya langsung di gedung KPK Merah Putih Jakarta untuk memantau kedatangan dari Wali Kota Madiun Maidi yang rencananya akan tiba di gedung KPK Merah Putih Jakarta pada hari ini sekitar pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Kami masih menunggu tentunya awak media di sini untuk kemudian menanti kedatangan dari OTT yang dilakukan KPK tersebut pada tanggal 18 Januari kemarin. Di mana pemirsa Wali Kota Madiun tersebut, Maidi, ini terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK atas kasus dugaan penerimaan fee dan juga dana CSR yang kemudian nilainya adalah ratusan juta rupiah. KPK juga sudah menginformasikan bahwa saat ini sudah mengamankan sejumlah barang bukti berupa ratusan juta rupiah. Namun kami masih belum mendapatkan informasi detailnya berapa kemudian ratusan juta rupiah tersebut dan juga pada tahun berapa kemudian kasus dugaan penerimaan free proyek dan juga dana CSR ini berlangsung terhadap yang menjerat ini tentunya Wali Kota Madiun dan juga 14 terjaring OTT lainnya. Namun yang akan tiba nantinya di gedung Merah Putih KPK ada sebanyak 9 orang terjaring OTT, di mana 6 orang lainnya menurut KPK yakni juru bicara KPK Budi Prasetyo masih belum dibutuhkan pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK, sehingga nanti yang akan tiba adalah 9 orang diantaranya. Sehingga sampai saat ini pemirsa kami juga masih belum mendapatkan informasi detailnya siapa sajakah yang kemudian terjaring dalam OTT tersebut selain Wali Kota Madiun. Sehingga pemirsa informasi sementara yang kami dapatkan bahwa 15 orang itu diantaranya selain Wali Kota Madiun juga merupakan anggota PNS maksud kami dan juga dari karyawan swasta. Selain menjaring OTT terhadap Wali Kota Madiun, KPK juga menjaring OTT terhadap Bupati Pati Sudewo pada hari ini 19 Januari yang saat ini tengah dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus, Jawa Tengah untuk kemudian didalami lagi dan KPK mempunyai waktu sekitar 1x24 jam untuk menentukan status dari Bupati Pati maupun nantinya juga terhadap Wali Kota Madiun tersebut pemirsa. Namun kalau kita tahu informasi terbaru yang kami dapatkan tadi dari juru bicara KPK mengenai Bupati Pati Sudewo rencananya memang akan diperiksa lebih lanjut lagi nanti di gedung Merah Putih KPK rencananya pada hari esok. Tapi kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari juru bicara KPK maupun dari KPK sendiri untuk menginstruksikan kepada kami awak media kapan dan pukul berapa kemudian Bupati Pati Sudewo akan diperiksa besok dan juga terkait dengan kasus yang menjerat dirinya atas OTT yang terjadi pada hari ini. Sementara demikian, Tiara. Terima kasih Celia Alexandra melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat kembali bertugas. Anda kembali di kabar utama pemirsa, pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor, kini terjadi fenomena alam dengan munculnya lubang raksasa yang membuat beberapa hektar sawah milik petani di Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah hilang. Lubang raksasa yang terbentuk tersebut berada tepat di tengah area persawahan warga. Tanah ambles yang mirip dengan fenomena alam sinkhole diperkirakan telah membentuk lubang kurang lebih 27 meter persegi dan mulai mengancam jalan lintas Kabupaten Aceh Tengah benar meriah. Warga diminta waspada saat berada di kawasan setempat, dikhawatirkan tanah tersebut akan terus mengalami longsor. Kami telah terjadi fenomena alam yang kami sendiri memang terheran-heran karena kejadian amblas ini.
Penyebabnya kami ya memang kurang tahu kalau masalah penyebabnya. Yang jelas kejadian ini semenjak terjadinya curah hujan yang tinggi, kemudian disusul lagi gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 Desember kemarin. Inilah kejadiannya tanah amblas yang di daerah kami. Yang jelas kalau misalkan tanah longsor itu ya paling tidak ya tertimbunlah di bawah. Tapi ini kita tengok tidak ada, hilang begitu saja, bagaikan ditelan bumi gitu kan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di London Stansted Airport pada sekitar pukul 22 waktu setempat. Presiden Prabowo disambut oleh Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Jeremy di bandara. Saat tiba di hotel lokasi menginap, Prabowo juga disambut oleh mahasiswa Indonesia yang berada di Inggris dan diaspora. Di London, Inggris, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Kedua pemimpin negara ini akan membahas sejumlah kerjasama strategis diantaranya di bidang ekonomi dan maritim. Selain itu, Presiden Prabowo juga akan melakukan pertemuan dengan Raja Charles III. Salah satu agenda pembahasan adalah isu pelestarian alam dan lingkungan, termasuk konservasi gajah bersama sejumlah tokoh filantropi dunia. Penyidik Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya Senin sore menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang wanita pekerja terapis yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Beginilah proses rekonstruksi adegan pembunuhan wanita pekerja terapis oleh suami sirinya berinisial AR. Rekonstruksi dengan total 18 adegan langsung diperagakan pelaku di halaman Polda Metro Jaya. Dari reka adegan ini, pemirsa, diketahui adegan krusial terjadinya pembunuhan berada di adegan kedua dan ketiga. Dalam adegan tersebut, pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara memiting leher korban menggunakan tangan, usai sebelumnya terjadi cekcok antar keduanya. Sementara itu, terungkap fakta baru pula jika pelaku mencoba meminum cairan pembasmi serangga usai pelaku menghabisi nyawa korban. Pelaku juga diketahui sempat mengambil uang sejumlah Rp350.000 dari tas korban sebelum akhirnya kabur dan tertangkap di kawasan Lebak, Banten. Pemirsa, warga dihebohkan dengan terbongkarnya sebuah makam di Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Jasad yang sudah 7 tahun dikubur ini hilang dicuri orang. Kasus ini sedang ditangani Satreskrim Polres Serang. Warga Desa Junti, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang dihebohkan dengan pembongkaran dan pencurian mayat dari sebuah makam. Pelaku menggali makam dan membawa kabur jasad yang dikubur 7 tahun lalu. Anak korban, Asrinuddin, mengatakan makam ayahnya dibongkar pada Minggu siang 18 Januari 2026. Info tersebut diketahui dari ketua RT yang sedang membersihkan jalan makam. Menurut Asrinuddin, ayahnya yang telah meninggal dunia 7 tahun lalu hanya seorang petani dan tidak mempunyai musuh. Motifnya kami belum tahu, satu keluarga gitu. Sebelum waktu hidup juga Bapak tidak punya musuh, hanya seorang petani, gitu aja. Kosong diambil semua. Kain kapan satu helai pun tidak ada. Termasuk tali pocong atau apa gitu, tidak ada, nihil pokoknya di dalam makam itu. Ini sudah berapa tahun orang tua di makam? Orang tua sudah pas genap 7 tahun sekarang pas. Saya mau ke sini, ke TKP ini, udah seperti ini. Memang benar, faktanya seperti itu. Memang benar warga Kampung Gardu itu. Aslinya itu Kampung Gardu, almarhum tersebut. Kasus pembongkaran mayat ini telah dilaporkan dan ditangani Satreskrim Polres Serang. Dari Serang, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan.
Pemirsa, kabar menarik sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam kilas kabar berikut ini untuk Anda. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di puncak Gunung Bulu Saruang, Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban berjenis kelamin perempuan itu ditemukan di jurang terjal dan curam dengan kedalaman 500 meter dari puncak gunung dalam kondisi meninggal dunia. Basarnas menegaskan saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung dengan mempertimbangkan faktor keselamatan petugas, mengingat medan yang curam, akses terbatas, serta kondisi cuaca yang berubah-ubah. Banjir di Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meluas. Semula banjir merendam 5 RT, kini bertambah menjadi 7 RT di 2 dusun. Dari pantauan udara, banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet di Dusun Pangasitan, Karawang, Jawa Barat juga semakin tinggi. Ketinggian air yang merendam mencapai 1 hingga 2 meter lebih. Data sementara dari BPBD Karawang mencatat sebanyak 667 rumah terendam banjir. Tim TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup kabar utama hari ini. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Kabar Hari Ini bersama dengan Josephine Kezia. Saya Tiara Harahap pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Didukung oleh rendah gula, Sarung Al Samsi.